Bakwan enak banget kalau dimakan pakai cabai rawit dan saus. Dan ini sayur buncis rempelo atinya juga mantep banget teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggraini di sini. Saya berharap dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tidak seperti biasanya teman-teman, sekarang saya akan membagikan 2 resep masakan, yaitu bakwan goreng dan sayur buncis rempelo ati. Resep bakwan goreng sosis, telur dan sayuran, dan sayur tumis buncis rempelo ati yang akan saya tampilkan nanti di belakang ya, setelah kita memasak bakwannya dulu. Dan ini bumbu-bumbu yang diperlukan untuk memasak bakwan, sosis, telur dan sayuran. Ini ada tepung terigu sekitar kurang lebih setengah kilogram ya teman-teman. Ada 2 butir telur ayam dan 3 batang sosis. Di sini saya pakai sayuran wortel, ada 2 batang ini, ada kobis, kol, dan ada toge, juga daun bawang seledri. Ada bumbu bawang putih dan bawang merah yang sudah saya haluskan di tempat wadah yang biru ini. Dan ada garam, merica bubuk, juga penyedap rasa. Saya tambahkan 1 bungkus Royco rasa ayam. Dan juga ada air untuk mengadoninya ya, atau menguleninya. Ada 1 saset santan kara. Pertama-tama kita potong-potong dulu ya. Kolnya potong kecil-kecil ya teman-teman, dan sayuran kolnya saya pakai sedikit saja. Setelah selesai nanti kita sisihkan ya teman-teman, dan kita memotong sayuran yang lainnya. Nah, untuk sosisnya ini opsional ya teman-teman, mau pakai boleh, enggak ya enggak apa-apa. Kebetulan di kulkas masih ada 1 bungkus sosis yang berisi 3 batang ini, dan saya campurkan saja ke bakwannya nanti biar agak gurih bakwannya. Selanjutnya sosisnya kita potong kecil-kecil ya teman-teman, dan ini sampai selesai. Saya masak bakwan ini habis sholat zuhur sekitar setengah 1 ya teman-teman. Gak tahu ini nanti selesainya sampai jam berapa. Lanjut kita potong-potong daun bawangnya. Ini nanti sangat enak ini bakwannya kalau ada daun bawang, wangi ya teman-teman. Sepertinya kalau kita masak bakwan, daun bawang ini nggak pernah ketinggalan. Kita iris-iris kecil-kecil aja ya teman-teman sampai selesai. Lanjut setelah selesai kita sisihkan. Kemudian kita iris-iris juga daun seledrinya ya teman-teman. Ini saudara kembarnya daun bawang ini. Tanpa daun seledri rasanya bakwan kurang segar teman-teman.
dan kurang sedap ya. Selanjutnya kita parut wortelnya ini teman-teman dengan parutan keju ya. Biar cepat wortelnya saya parut pakai parutan keju. Nggak usah dipotong-potong kecil karena lama kalau dipotong-potong kecil, lebih baik saya parut ini. Kebetulan ada parutan keju lama nggak pernah dipakai. Barang-barang kalau lama nggak dipakai seperti ini, warnanya terus berubah. Tadinya warnanya kinclong jadi gelap seperti ini. Tapi yang penting bersih ya teman-teman, sudah saya cuci bersih. Selanjutnya kita masukkan semua sayuran ke dalam wadah ini. Nah ini togenya saya pakai separuh saja ini teman-teman, karena sayurannya sudah terlalu banyak ya. Sebelum terigunya kita masukkan, sayurannya kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya semuanya bisa tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan tepung terigunya ya teman-teman, sedikit demi sedikit saja dulu, nggak usah semuanya dimasukkan. Kemudian kita uleni ya teman-teman, kita aduk-aduk supaya semuanya bisa bercampur dengan sayurannya. Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita uleni, kita aduk-aduk, kita tambahkan air kembali sampai adonannya ini agak mengental. Ini masih harus ditambah terigu teman-teman. Ini kebanyakan sayurannya ini, nanti kita tambahkan terigu ya. Masih kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Nah ini saya tambahkan terigu lagi ya teman-teman adonannya, supaya mengental semuanya. Dan sengaja dibikin kental dulu ya teman-teman. Masih kita uleni dulu supaya semuanya bahan tercampur ini dengan sayurannya, terigu dengan sayurannya ya teman-teman, sebelum nanti kita beri telur. Kemudian kita tambahkan garam, merica bubuk, dan penyedap dari ekstra jamur. Kembali kita uleni supaya bumbu-bumbu ketiga tadi bercampur semua ya dengan adonan ini. Dan tentu saja rasanya pasti enak. Andai kurang asin bisa kita tambahkan garam lagi ya. Kita tambahkan juga bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan. Kemudian kita aduk-aduk ya supaya semuanya tercampur merata dengan adonan dari bakwan ini. Kita tambahkan 1 bungkus Royco rasa ayam, biar rasanya tambah gurih dan tambah enak nanti teman-teman. Dan kemudian kita aduk-aduk kembali ya supaya semuanya bisa tercampur merata. Ini saya tambahkan 1 saset santan kara teman-teman. Bisa juga diganti dengan mentega ya, silahkan, biar nanti bakwannya tambah gurih. Sengaja saya pakai santan kara teman-teman, nggak pakai mentega. Biasanya pakai mentega. Saya ikuti nih resepnya sobat dapur ini yang sering bikin gorengan teman-teman. Tambahkan 2 butir telur ayam dan masukkan ke dalam adonan bakwan.
yang membuat bakwan nanti rasanya empuk, gurih, dan enak ini teman-teman. Lengkap banget ya, ada telurnya, ada santannya ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya telurnya bisa bercampur dengan adonan ini. Setelah semuanya tercampur, kalis ya adonannya teman-teman, tinggal kita goreng ya teman-teman. Sebelumnya silahkan koreksi rasanya kurang apa ini ya. Sekarang kita tuangkan minyak goreng ke dalam wajan untuk menggoreng bakwannya. Nyalakan kompor ya supaya panas minyaknya. Nah, ini sudah panas, kita masukkan adonan bakwannya ya teman-teman ke dalam penggorengan. Kita goreng semuanya sampai matang. Dalam menggoreng bakwan ini cukup pakai api sedang saja ya teman-teman. Jangan besar-besar apinya, nanti cepat gosong. Kalau gosong, dalamnya belum matang, luarnya sudah gosong. Makanya pakai api yang sedang saja. Siapakah kira-kira teman-teman yang suka dengan gorengan bakwan ini? Makanya nanti pakai cabai rawit loh, atau saus, enak banget. Nah, lanjut bakwannya kita balik-balik ya teman-teman. Warnanya ini udah cantik banget ini. Sebentar lagi mungkin matang ini. Kita balik-balik dulu ya. Nah, ini warnanya cantik banget ya teman-teman. Sudah kuning kecoklatan atau golden brown. Kemudian kita angkat ya, ini sudah matang dan kita tiriskan. Kita lanjutkan untuk penggorengan bakwan yang kedua kalinya. Kita masukkan sendok demi sendok ke dalam wajan dan memenuhi wajan ini. Tetap menggorengnya dengan api sedang. Jangan lupa untuk membalik-balikkan bakwannya ya teman-teman, supaya nanti hasilnya cantik, bagus. Dalamnya matang, luarnya juga matang, empuk ya, jadi rasanya renyah dan enak tentunya. Gorengan yang kedua juga ini sudah matang, warnanya juga sudah golden brown. Kita angkat ya, dan kemudian kita tiriskan. Wah, ini 2 kali penggorengan sudah jadi banyak ini teman-teman bakwannya. Dan ini adalah gorengan bakwan yang ketiga kalinya atau yang terakhir ya teman-teman, karena sudah dapat banyak nih. Nanti kalau terlalu banyak gorengnya, nggak ada yang makan ini teman-teman. Tapi tenang aja, kita kan punya saudara, juga punya tetangga. Jadi tinggal kita telepon saudara kita, adik kita pasti datang. Dan kembali kita balik-balik bakwannya ya, biar cepat matang. Dalamnya empuk dan luarnya crispy. Nah, gorengan yang ketiganya sudah matang, sudah cantik sekali nih warnanya ya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan.
ini adalah gorengan yang ketiga kali dan yang terakhir. Nah, ini hasilnya teman-teman. Bakwan goreng, sosis, telur, dan sayuran. Wow, taburan cabai rawitnya dan saus sambalnya benar-benar menggoda ini teman-teman. Pengen ngeletus rasanya ya. Ayo, siapa yang mau sini silahkan ikut ambil satu-satu teman-teman. Ngeriung ke sini ayo. Nah, ini bakwannya sudah matang, tinggal kita sajikan ya teman-teman untuk keluarga. Yuk sekarang kita icipi gimana rasanya ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, rasanya mantap tenan, enak ini teman-teman. Apalagi dicocol dengan saus sambal, keletus dengan cabai rawit. Wah, mantap bener ini bakwan. Gurih, enak banget teman-teman. Nah, ini dikeletus dengan cabai rawit. Mantap tenan rasanya. Masakan sederhana untuk cemilan di rumah, teman ngopi atau teman ngeteh ya teman-teman. Dan yang jelas sehat, ada sayurannya, ada telurnya, ada sosisnya. Minyaknya juga minyak yang bagus ya, bukan seperti yang dijual di pinggir jalan. Lanjut masakan sesi yang kedua, yaitu resep tumis buncis dan rempelo ati. Masaknya langsung estafet ini teman-teman. Habis sholat asar jam 3 saya lanjut memasak tumis buncis rempelo ati ini. Sayur buncis ini untuk lauk makan malam. Cukup melelahkan juga teman-teman. Masak 2 resep langsung estafet ini. Belum prefernya bahan-bahannya teman-teman. Membuat saya lelah ini teman-teman. Tapi setelah lihat masakan kita jadi, hilang semua rasa lelah kita. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan sekarang mari kita ikuti cara memasaknya dan step by stepnya, juga bahan-bahan yang disiapkan. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak tumis buncis rempelo ati. Saya gunakan buncis setengah kilogram dan ada 6 rempelo ati. Ada 10 siung bawang putih dan 10 siung bawang merah. Ada 3 buah cabai merah, daun salam, lengkuas, sereh, jahe, dan daun jeruk. Ada garam, gula pasir, dan penyedap dari ekstra jamur. Kemudian ada kecap manis dan ada saus tiram. Merek apa saja boleh ya teman-teman, sesuai dengan selera masing-masing. Pertama-tama kita potong-potong dulu ya bawang putihnya, atau mau kita geprek atau dicincang, monggo silahkan. Setiap masakan yang memakai bawang putih aromanya pasti sedap nantinya dan hasilnya juga pasti enak. Walaupun ada sebagian orang yang tidak suka dengan bawang putih karena aroma baunya katanya ya. Ada warung langganan saat saya masih di Jakarta itu sop buntut ya teman-teman, sop Betawi. Dia tidak pakai bawang putih masaknya tapi pakai bawang merah. Dan rasanya tetap enak, tetap mantap teman-teman. Dan warungnya selalu laris tiap harinya. Lanjut kita mengiris-iris bawang merahnya. Halo, hati-hati ya kalau mengiris bawang merah, jangan sampai nangis ya teman-teman. Kadang kita nangis itu bukan karena sedih ya teman-teman, tapi kena imbas dari pedasnya
irisan bawang merah ini. Dalam kehidupan dongeng, bawang merah itu disebutkan sebagai orang yang omongannya juga pedas ya teman-teman, seperti aromanya ini. Tapi kalau sudah digoreng, wah rasanya sedap banget. Lanjut kita iris-iris juga cabai merahnya ya teman-teman. Saya memakai cabai keriting ini 3 buah. Cukup pakai 3 buah aja, ini bagi saya sudah pedas. Kalau teman-teman ingin pakai cabai rawit setan silahkan supaya tambah pedas ya. Ini memotongnya sudah selesai ya teman-teman. Kita jadikan satu daun salam, daun jeruk, serai, terus jahe dan lengkuas. Sekarang kita iris-iris rempelo atinya ini teman-teman. Rempelo atinya ada 6 buah ini teman-teman. Untuk kita iris-iris dan nanti kita campurkan ke buncisnya, tumis buncisnya ya. Rempelo atinya ini sudah saya rebus ya teman-teman, karena dia amis. Rebusannya dengan pakai kembang lawang, terus pakai daun jeruk ya untuk menghilangkan amisnya. Dalam penumisan nanti juga tetap saya tambah serai, daun jeruk, terus jahe untuk menghilangkan amisnya juga. Sekarang kita tumis bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, salam, laos, serai, jahe, daun jeruk ya ini teman-teman. Kita masukkan ke dalam penggorengan. Kemudian kita tumis semuanya ya sampai berbau harum dan wangi ya masakan ini, bumbu-bumbu ini. Dan kalau sudah berbau wangi harum, ini berarti bumbunya sudah matang. Selanjutnya kita masukkan rempelo atinya ke dalam wajan ini. Kemudian kita tumis ya teman-teman, kita aduk-aduk rempelo atinya supaya bercampur dengan bumbu-bumbu lainnya yang membuat dia tidak amis lagi ini. Ada daun jeruk, ada serai, ada lengkuas dan ada jahe. Kita tumis sampai matang. Kemudian kita masukkan sayuran buncisnya ke dalam wajan ini. Kita tumis ya bareng dengan rempelo atinya. Sayur tumis buncis rempelo ati ini adalah sayur favorit anak lanang saya, Mas Wisnu Anggoro ini teman-teman. Anak yang baik yang selalu menemani mamanya ke dokter ataupun mamanya terapi. Kemudian kita tambahkan air secukupnya ya teman-teman untuk kuahnya. Lalu kita aduk-aduk supaya semuanya bisa tercampur dengan merata. Kita diamkan sampai buncisnya matang. Kalau rempelo atinya memang sudah matang ya, sudah direbus. Tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap dari ekstra jamur. Secukupnya saja ya teman-teman, bisa dikira-kira. Jangan lupa diaduk-aduk lagi supaya bumbu-bumbunya bisa tercampur merata dengan sayurnya. Tambahkan saus tiram ya ini teman-teman, yang akan membuat masakan itu enak, sedap, dan gurih. Kasih saus tiramnya sedikit aja teman-teman ya, karena dia asin tapi gurih. Ini saya tambahkan kecap manis secukupnya ya teman-teman. Merek apapun monggo silahkan. Biar tambah enak sayurnya dan tambah sedap tentunya.
Dan sayurnya juga jadi tidak terlihat pucat ya teman-teman, ada warna kecoklatannya. Nah teman-teman, ini sayur buncis rempelo atinya sudah matang. Sekarang tinggal kita koreksi rasanya ya teman-teman, kita icipi rasanya kurang apa. Silahkan untuk menemukan rasa yang pas dalam sayur ini. Kalau kurang asin silahkan tambahkan garam, dan kalau kurang manis bisa ditambah kecap manis atau gula pasir. Silahkan teman-teman, monggo. Nah setelah matang kita tempatkan sayurnya ke dalam mangkok atau wadah ini ya teman-teman. Ini masih panas banget loh, pelan-pelan aja ya masukin ke mangkoknya. Wah aroma harumnya, wanginya dari sayur tumis buncis rempelo ati ini sangat menggoda teman-teman. Baunya wangi, enak banget, ini pengen cepet makan ini teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, tumis buncis rempelo ati. Wah itu loh cabenya, menggoda, bener-bener menarik hati teman-teman, merah-merah. Masakan sederhana yang enak dan mantep banget ini untuk makan bersama keluarga teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau mencoba untuk masakan keluarga Anda. Nah sayurnya sekarang tinggal kita sajikan ya teman-teman. Mari kita icipi yuk, rasanya seperti apa ini sayur yang bikin ngiler ini melihatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita cobain ya. Mantep tenan, rasanya enak, gurih, sedap teman-teman. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, hai manusia? Kalau masak begini aja sudah nikmat banget. Tolong bantu dukungan dan supportnya ya teman-teman, jika konten saya ini bermanfaat, dengan subscribe, like, komen, dan share di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten saya ini dan yang baru menemukannya. Silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya. Silahkan juga ikuti konten singkat saya, ada di short, Instagram, Facebook, snack video, dan TikTok. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Semoga tetap sehat, bisa berkarya, dan menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya dan suaminya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.